Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selma Maulidi Salsabila dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang efek COVID-19 atau coronavirus terhadap manajemen operasional di industri manufaktur. Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Rosan P. Ruslani mengatakan virus corona sudah mulai menjangkit industri manufaktur di Indonesia. Menurut Rosan, salah satu yang menjadi masalah utama saat ini adalah ketersediaan bahan baku yang mulai menipis. Hal itu seiring dengan tidak adanya pasokan dari China. Rosan menyebutkan saat ini ketersediaan bahan baku dari China hanya bisa bertahan hingga 3 bulan ke depan. Sementara untuk mengambil bahan baku dari negara lain pun dinilai tidak gampang karena harganya lebih mahal dibandingkan China. Lain itu tidak gampang dan juga tidak murah karena mereka juga banyak shortage juga. Kita coba bicara dengan negara India atau negara tetangga kita karena mereka kebutuhan barang modalnya juga banyak mengambil dari China. Itu tidak mudah, tetapi kita tadi melihat dan juga sudah mendapatkan masukan termasuk dari atase perdagangannya China bertemu dengan saya bahwa ini sekarang sudah mulai bergerak dan mereka mengusulkan supaya ini bidang-bidang yang industri strategis ini bisa berjalan kembali. Awalnya saya akan menjabarkan definisi dari manajemen operasional, yaitu suatu pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik tenaga kerja, mesin, raw material, dan faktor produksi lainnya dalam proses transformasi untuk menjadi berbagai barang atau jasa. Dan coronavirus atau COVID-19 adalah suatu pandemik yang membahayakan kesehatan manusia yang sedang mewabah di seluruh dunia. Karena pandemik ini sangat membuat perekonomian seluruh dunia menjadi turun drastis, hingga berpengaruh juga pada kurs rupiah Indonesia. Saya di sini mengambil contoh industri manufaktur elektronik, di mana pemasok bahan baku hampir 40 hingga 80% diimpor dari negara Cina. Sedangkan inventory yang tersedia hanya tinggal 1 sampai 1,5 bulan saja. Maka jika negara tersebut tidak pulih, akan memberi efek yang sangat dalam. Jenis komponen yang biasa diimpor seperti elektronik aktif, IC, panel TV, kompresor AC, metal komponen, magnet, dan lain-lain. Apa yang diharapkan konsumen? Barang bagus dengan harga murah. Di sini menjadi tantangan untuk manajemen operasional. Supply chain yang harus dibuat seefisien mungkin, disediakan satu tempat agar mudah diproduksi. Jika supply chain dipecah ke beberapa negara, tentu akan mahal. Maka dari itu dipusatkan di Cina. Fungsi manajemen dibagi menjadi 3. Perancangan sistem produksi dan operasional, pengoperasian sistem produksi dan operasional, dan pengambilan keputusan. Dalam masalah ini, pengambilan keputusan harus melihat kondisi perusahaan. Yang pertama, pengambilan keputusan atas peristiwa yang pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan atas peristiwa yang mengandung resiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan atas peristiwa yang tidak pasti. Dan yang keempat, pengambilan keputusan atas peristiwa yang timbul pertentangan dengan keadaan lain. Langkah berbagai industri manufaktur yang telah diambil, seperti operasional perusahaan tidak full time, tetap mencari bahan baku di Eropa selain dari Cina, peminjaman biaya ekstra yang ingin diproduksi dengan bahan baku tetap. Bahkan ada industri manufaktur yang sudah berhenti sementara. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengajukan intensif kemudahan barang impor dan perpajakan, namun manajemen operasional tetap harus menghitung keseluruhan stok bahan baku yang ada dan mulai menerapkan upaya-upaya mitigasi resiko dengan cara memprioritaskan produk-produk apa saja untuk keberlangsungan industri dan produk-produk mana saja yang dapat dikurangi mencegah dampak media transfer tersebut. Terima kasih, sekian pendapat dari saya. Semoga wabah ini cepat selesai dan dapat beraktivitas dengan normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.